warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Firdi Anwar dengan NIM 03240047 dari Prodi Elektromekanika. Di sini saya bersama Mas Fajar. Ini sebelumnya saya apa yang Mas tahu tentang ini, Mas? Ya. Di sini saya izin menjelaskan ya Mas ya. Sebenarnya nuklir itu bukan hanya untuk digunakan dalam instrumental saja, namun nuklir itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Yang pertama, dia bisa dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan itu nuklir bisa digunakan untuk salah satu radioterapi. Radioterapi itu adalah menggunakan sel kanker dalam manusia untuk pengobatan sel kanker. Kemudian dalam bidang energi itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar tenaga listrik, tenaga listrik, Mas. Kemudian dalam bidang air, dia bisa mendesalinasi air laut itu menjadi air bersih, menjadi untuk siap diminum, Mas. Nah, kemudian dalam bidang makanan itu sendiri, dia bisa mengiradiasi makanan untuk bakteri-bakteri ya agar untuk memperpanjang masa aman makanan tersebut. Ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hamzah dari Instrumentasi Elektronika. Saya 022 saya bersama Pak Karno. Saya mau tanya, apa Bapak kenal Karno? Pak, saya mau tanya. Dari atau dari ini aku sudah di sini. Mana atau jadi satu, jadi problem. Itu akan saya membutuhkan pecahan satu manfaat sama itu saya kembali jadi kembali. Contohnya jangka tadi itu apa? Itu dari dalam pasir. Sudah apa? Ini juga di dalam medis. Mengobati rasa. Dan buat juga tanaman. Sudah dibeli buat tanaman. Biar bersih. Nah, sudah ada yang ada. Ini juga ada cara buat tanaman. Apa juga bisa ya. Ada yang ini juga bisa diletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Fajar Hafiz dengan NIM 01240030 dari kelompok Californium. Di sini saya akan mewawancarain narasumber dan juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya nuklir pada kehidupan kita sehari-hari dan juga apakah nuklir cuma ada bahayanya doang. Jadi pada hari ini saya ditemani oleh dengan, boleh tahu siapa namanya Mbak? Nama saya Jasmine Harmosa. Kalau juga boleh tahu Mbaknya ini mahasiswa atau siswa? Saya mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi Mbak kan mahasiswi. Sebenarnya Mbak itu tahu nggak sih apa itu nuklir? Saya sebenarnya belum paham sih secara spesifiknya itu apa. Jadi menurut Mbak nuklir itu berbahaya nggak? Atau gimana? Iya, kalau setiap dengar kata nuklir tuh pasti yang di pikiran itu tuh pasti bahaya gitu. Jadi kebanyakan orang berbicara mengenai nuklir itu sesuatu yang berhubungan dengan kata bahaya. Sebenarnya juga nuklir itu ada bahayanya doang loh. Ada juga
penting bagi kehidupan kita, seperti medis, dan medis itu larinya ke radiologi gitu Mbak. Dan juga berguna juga buat seperti pengelasan kapal itu diperlukan juga itu menggunakan tenaga nuklir, dan juga sebenarnya bisa juga pembangkit listrik tersebut bisa menggunakan nuklir juga. Dan juga sekarang pada tahun 2030 juga di Indonesia mau dibuat PLTN, itu jadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi nggak ada lagi kayak pembangkit listrik dari uap, dari air gitu loh. Jadi sebenarnya nuklir itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan juga nggak berbahaya Kak, bom nuklir itu sebenarnya. Jadi apakah setelah mengetahui ini Mbak merasa teredukasi atau gimana? Iya, saya merasa lebih tahu karena dari awal saya setiap mendengar nuklir itu kan berbahaya. Ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga cuma kayak di bidang kesehatan, namun di listrik dan lain-lainnya juga ternyata banyak fungsinya ya. Terima kasih ya. Jadi mungkin cukup sekian interview yang saya lakukan. Semoga ini berguna juga buat teman-teman yang menonton video kami. Semoga teman-teman merasa teredukasi dan juga merasa terpuaskan. Jadi sekian dari saya Muhammad Fauzan Hafiz mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poltek Nuklir, saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Fauzan Hafiz dengan NIM 01240030 dari kelompok Californium. Jadi pada hari ini saya akan menanyai masyarakat sipil tentang apa pendapat mereka mengenai nuklir bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan sekarang saya akan menanyakan identitas dari masyarakat sipil tersebut. Dengan nama siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Anissa Nadira. Sekarang kakak sedang berpendidikan sebagai mahasiswa atau sebagai siswi SMA? Masih dari siswa SMA, Kak. Oh, ya. Jadi ternyata kakak ini masih duduk di bangku SMA. Jadi kakak tahu nggak sih apa itu nuklir? Kalau dari aku kayak masih belum tahu banyak sih Kak, kalau tentang nuklir belum tahu banyak. Jadi menurut dari pikiran kakak, nuklir itu berbahaya atau gimana sih? Kalau yang ada di pikiran aku sekarang sih bahaya sih, ya Kak. Jadi di sini apa akan menjelaskan sebenarnya tuh nuklir itu ada juga manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama juga dari nuklir itu bisa membantu kita dalam bidang medis seperti radiologi, dan juga membuat obat-obat juga membantu kita dalam proses-proses seperti membangun kapal, mengelas kapal, dan juga lain-lain. Dan juga nuklir juga nggak selalu berhubungan dengan berbahaya gitu loh. Kita nuklir itu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang gimana mindset kakak mengenai nuklir? Awalnya saya pikir kayak nuklir tuh yang satu tentang bom sih Kak, kalau berkaitan soal nuklir. Tapi semenjak kakak ngejelasin, aku jadi mindset tuh tentang nuklir tuh kayak ternyata nggak semua hal buruk itu selalu buruk, ternyata ada manfaatnya juga gitu. Jadi sekarang saya sudah memberikan pendapat masyarakat sipil mengenai nuklir. Semoga edukasi yang saya sampaikan bisa tersampaikan juga kepada teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Amfian Tasman dengan NIM 0324 00012. Saya berasal dari Provinsi Riau. Saya kuliah di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Di sini saya dengan Bapak Mationo akan berbincang-bincang tentang mengenai nuklir. Menurut Bapak, nuklir itu gimana, Pak? Nuklir kalau atom ya, ya tapi yang Jadi
yang dibilang Bapak tadi itu nuklir itu banyak manfaatnya seperti di bidang kesehatan juga, di bidang listrik juga bisa, dan berbagai lainnya di bidang juga yang bisa nuklir manfaatkan. Terima kasih ya Pak. Ya, demikian wawancaranya. Dan kita semua untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Balevi dengan NIM 03240036. Di sini saya akan mewawancarai dengan Mas siapa? Mas Lalu. Mas Lalu. Iya. Oke. Mas Lalu tahu seputar tentang nuklir? Tahu dari namanya tahu, cuman untuk definisi yang jelasnya kurang tahu. Oh, tapi yang setahu Mas? Ya, atau enggak setahu aku ya nuklir untuk alat penghancur. Oh, hancur. Iya. Ya mungkin aku di sini mau sedikit tambahin. Nuklir itu energi yang berasal dari inti atom. Manfaat nuklir dalam kehidupan sehari-hari bisa di bidang pembangkit listrik, kesehatan, pertanian. Ya, ini doang sih. Mau ya dari saya. Iya. Terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. Kenalkan, nama saya Muhammad Fathia Balevi dengan NIM 03240036. Di sini saya akan mewawancara dengan Mas siapa? Ferdi. Dengan Mas Ferdi. Mas Ferdi tahu tentang nuklir? Tahu, cuma kurang paham. Bahan kimia. Boleh nggak jelasin sedikit? Bahan kimia. Untuk membuat bom, semacam bom. Itu untuk buat bom ya? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nuklir. Nuklir itu berasal dari energi inti atom. Manfaat nuklir bisa untuk pembangkit listrik, industri, kesehatan, dan pertanian. Ya, mungkin itu aja penjelasan nuklir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu. Selamat sore Kak. Sebelumnya terima kasih untuk menggunakan waktunya buat kalau boleh tahu nama Kakak dari mana ya? Saya Raffi dari Perkenalkan nama saya Sinda Ariari dari Program Studi Teknik Kimia. Itu apa ya Kak? Saya kurang tahu. Nuklir itu apa? Dan sebenarnya buat apa? Jadi ini Kak, itu bisa banyak manfaatnya buat kakak. Sebenarnya kayak di kesehatan, bisa buat radio pagi, pengobatan kanker juga. Bisa juga itu bisa kalau lingkungan karena bisa menyebabkan bakat fisik. Buat listrik bisa gitu ya. Iya, buat fisik bisa juga. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Jadi udah Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Kak. Iya Kak. Sebelumnya terima kasih pada waktunya buat wawancara. Perkenalkan nama saya Sinda Ariari dari Program Studi Teknik Kimia Nuklir dari Teknik Nuklir. Sebelumnya izin bertanya Kak, menurut Kakak itu seperti apa Kak? Mungkin kakak kepikiran kayak bom atau apa? Iya. Izin menjelaskan tentang nuklir ya kak. Jadi nuklir itu menurut kami bisa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Karena kayak tidak kesehatan buat radioterapi, terapi kanker. Terus habis itu bisa juga untuk menghemat energi bahan bakar fosil juga kak. Gitu kak. Jadi ada yang ditanyakan nggak kak? Baik kak. Terima kasih kak. Ya. Selamat pagi mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naura Kenny Humaira dari Prodi Teknik Kimia Nuklir di Poltek Nuklir. Sebelumnya kalau boleh tahu nama masnya siapa? Nama saya Tonda, Asal daerah? asal dari Ponorogo, Jawa Timur. Baik. Di sini saya akan bertanya mengenai pendapat masnya tentang nuklir. Kalau boleh tahu menurut masnya nuklir itu apa mas? Kalau ini kurang terlalu tahu saya tentang itu. Bisa dijelaskan?
Oke, baik. Menurut Masnya pernah kepikiran nggak sih Mas kalau nuklir itu hanya bom gitu atau bagaimana? Iya, sebetulnya kayak gitu. Oke. Di sini saya izin menjelaskan ya Mas. Iya. Jadi sebenarnya menurut kami nuklir itu sebuah energi yang bisa digunakan di berbagai bidang Mas. Seperti di bidang kesehatan itu bisa menjadi radioterapi dan juga CT scan. Nah, untuk di bidang yang lain seperti pembangkit listrik Mas, gitu. Untuk penjelasan saya mungkin ada yang mau ditanyakan Mas? Yang terapi tadi terapi apa? Kalau untuk radioterapi itu untuk pengobatan Mas. Pengobatan. Iya, banyak digunakan di rumah sakit gitu. Sudah. Dari penjelasan saya sudah jelas Mas? Sudah. Tak kira cuma tentang yang kayak bom yang dampaknya meluas itu loh. Oh iya. Ya. Kalau yang di daerah yang rawan perang itu loh sekarang itu kan kayak gitu. Saya kira yang seperti bom besar. Baik. Ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya Mas. Ya. Terima kasih untuk pendapatnya dan semoga penjelasan saya bisa diterima oleh Masnya. Terima kasih juga sudah mau memberikan pendapat kepada kami. Terima kasih ya Mas. Selamat pagi. Selamat siang ya Mas. Saya kalau boleh tahu Masnya dari siapa? Saya mau tahu tentang apa sih pendapat Masnya? Mungkin kalau saya karena saya nggak tahu detail ya Mbak tentang itu bisa mengakibatkan dampak yang besar mungkin daerah yang terkena itu merupakan senjata juga untuk beberapa negara adidaya ya yang memang mereka mempunyai teknologi dan kemampuan. Kalau misal Mas pernah nggak sih kepikiran kayak nuklir itu bukan cuma bom? Kalau setahu saya nuklir itu kan ada beberapa macam ya, mungkin kayak bom ada yang mungkin kayak sejenis apa ya, bom yang kayak biogas itu ya yang setahu saya pakai. Jadi sebenarnya nuklir itu nggak cuma bom atau senjata. Jadi nuklir itu bisa digunakan di berbagai bidang seperti di bidang kesehatan. Itu bisa dipakai untuk radioterapi atau membantu kanker. Lalu bisa untuk CT scan juga kan. Selain itu bisa juga menjadi pembangkit listrik. Mungkin dari penjelasan saya Masnya ada beberapa. Itu masih untuk yang cancer itu sejenis kayak kemoterapi gitu, kurang lebih. Bisa Mas, jadi itu kayak energinya, kita menggunakan energinya, jadi nggak pure nuklir. Dari penjelasan saya mungkin terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Amelia Lestari dengan NIM 0224000037 dari Prodi Elektronika Instrumentasi. Di sini saya dengan Mas siapa namanya? Mas Ahmad. Ya, di sini saya ingin bertanya, Mas Ahmad kira-kira tahu apa tentang nuklir? Setahu saya itu ada dua, bisa jadi pembangkit listrik sama senjata. Iya benar, emang. Jadi secara ilmiah nuklir itu adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom. Nah, bisa sekali kata Mas, nuklir bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik dengan tenaga nuklir, dan juga ada senjata yang disebut bom nuklir. Selain itu, sebenarnya nuklir juga bisa digunakan dalam bidang kesehatan loh Mas. Oh iya? Ya, kayak misalnya contohnya itu X-ray, lalu ada juga pengobatan kanker dengan memanfaatkan radiasi nuklir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amelia Lestari dengan NIM 0224000037 dari Prodi Elektronika Instrumentasi. Saya mahasiswa dari Kompetensi Nuklir, di sini bersama dengan Mas Azizul. Nah, di sini karena saya ingin bertanya, kira-kira Mas tahu apa sih tentang nuklir? Kalau untuk saat ini saya masih orang awam ya kan.
perjalanan nuklir? Oh, masih awal. Nah, jadi secara ilmiahnya ya Mas, nuklir itu reaksi energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom Mas. Nah, nuklir ini tuh banyak sekali manfaatnya. Mungkin mudahnya mungkin Mas tahu tentang bom nuklir? Sedikit tahu Ya, tidak? tahu ya. Bom nuklir itu salah satu contoh dari pemanfaatan energi nuklir. Terus juga nuklir bisa untuk membangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dikembangkan sekarang dan juga di medis Mas. Kalau Mas tahu X-ray yang buat scan bagian tubuh ya. Nanti ngerti ya? Nah ya itu juga manfaatkan radiasi nuklir Mas. Ya. Terus juga untuk pengobatan kanker juga bisa menggunakan radiasi nuklir. Baik, cukup Mas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntia Syed Zahra dengan NIM 0224 00045 dan di sini saya bersama Mas Hendri. Oke, jadi di perkenalkan di sini saya Kuntia Syed Zahra, saya dari Politeknik Teknologi Nuklir. Nah, di sini saya ingin mewawancara Masnya mengenai nuklir. Sebelumnya, apakah Masnya tahu apa itu tentang nuklir? Nggak tahu. Wawasan apa aja yang tahu dengan nuklir? Apa ya? Nggak ada, nggak tahu. Ya, belum tahu, jadi di sini akan saya jelaskan. Jadi nuklir itu adalah sebuah reaksi yang terjadi di inti atom. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri itu ada banyak banget Mas. Ada di bidang kesehatan, ada di bidang pembangkit listrik. Nah, untuk kesehatan itu asal Masnya tahu kalau ada teknologi yang namanya X-ray itu untuk nge-scan bagian tulang-tulang kita dan itu juga menggunakan radiasi nuklir. Nah, untuk pembangkit listrik itu di istilah kita reaktor Kartini yang kata-kata di sini itu juga merupakan salah satu pembangkit listrik. Itu Mas, apakah sudah bisa ditangkap penjelasan saya? Udah. Oke, terima kasih ya Mas. Ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuntia Syed Zahra dengan NIM 0224 00045. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu warga sekitar Nuklir. Sebelumnya dengan Mas